Shalom teman-teman, semuanya pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidup. Entah kegagalan dalam meraih nilai studi yang baik, pekerjaan, relasi hubungan, bahkan relasi hubungan rohani dengan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sih kita menyikapi sebuah kegagalan? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersyukur, kita pujikan. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan Tuhan.
akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Shalom saudara-saudara semua, kita bersyukur hari ini bisa kembali merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa memohon pimpinan dari Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur jikalau kami pada hari ini kembali boleh berkumpul bersama dengan semua saudara yang ada. Kami bisa kembali mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, sehingga firman-Mu itu terus berbicara di dalam hati kami masing-masing. Mari menolong hamba-Mu dengan segala kelemahan, pakailah untuk bisa menjadi saluran berkat dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami semua. Terima kasih, Roh Kudus, kiranya memimpin hati kami, memberikan kami kemampuan untuk boleh mengerti dan juga tekad untuk bersama melakukan dalam keseharian. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama akan membuka Alkitab dari Mazmur nomor 37. Kita akan membaca 2 ayat dari ayat 23 dan 24. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita diberikan sebuah tema, Tuhan, saya gagal, menjadi tema perenungan kita pada hari ini. Siapa sih di antara kita yang merasa happy ketika kita mengalami kegagalan? Saya rasa orang kalau happy karena gagal itu orang yang sangat aneh ya. Siapa yang merasa senang ketika ujian terus dapat nilai jelek? Atau tidak naik kelas terus merasa happy? Ya mungkin aja kalau ada adik kelas yang kamu taksir, jadi kamu mau untuk rela sampai tinggal kelas gara-gara ada adik kelas itu ya. Tapi aneh sekali. Adakah mahasiswa yang berharap IP-nya di bawah 2 atau dia gagal dalam mata kuliah tertentu? Ataukah ada pengusaha yang ketika dia membuka usahanya dia bertekad di dalam hati, semoga usahaku ini segera gurung tikar? Kayaknya kok ya nggak ada. Adakah yang buka toko lalu beranggapan, wah sudahlah, biarlah tokoku ini sepi, omset seminimal mungkin aja lah? Atau pekerja pegawai yang tidak berharap berprestasi di tempat kerjanya? Ataukah ada juga orang yang berumah tangga lalu mengharapkan keluarganya itu bubar, gagal? Saya kira tidak ada. Demikian juga di dalam relasi kita, mungkin ada yang pacaran atau berteman, tidak ada harapan di dalam benak kita, dalam hati kita untuk mengalami kegagalan di dalam hal-hal tersebut, bukan? Rasanya kita akan merasa sesuatu yang sangat buruk ketika kegagalan itu menimpa kita. Tapi sayangnya saudara-saudara semua, kegagalan itu sering mewarnai kehidupan kita. Ibaratnya seperti tuts piano, kita tahu ya, tuts piano itu ada sisi putih, ada sisi hitam. Yang mau gak mau harus dimainkan. Dalam kehidupan ini, ada sisi baik, hal yang baik, beruntung, kita bisa mengalami keberhasilan, tetapi juga ada kegagalan-kegagalan yang mewarnai perjalanan kehidupan kita bahkan selama ini. Di dalam kehidupan kita sekarang, mungkin di masa yang lalu,
Mungkin di masa yang akan datang kegagalan mungkin saja, dan akan mungkin sering ya kita akan hadapi. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan Kristen kita? Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, apakah kita pernah merasakan kegagalan? Ataukah kita sadar ketika kita ini sedang berada di dalam kegagalan, bahkan mengenai iman kita? Saudara-saudara, gagal itu artinya kita mengerti bersama ya, artinya tidak berhasil, tidak tercapai sesuatu target atau harapan yang tidak terpenuhi. Di antara segala macam kegagalan yang pernah kita alami, tentu saja kita tahu ada satu kegagalan yang paling fatal yang pernah dilakukan oleh manusia. Dosa. Adam dan Hawa mengalami kegagalan paling buruk di dalam hidup mereka ketika mereka jatuh di dalam dosa. Kegagalan Adam dan Hawa membawa kita semua hari ini pun merasakan dampak dan akibatnya. Sasaran Allah mengenai kekudusan, keinginan Tuhan supaya kita memiliki ketaatan itu tidak terpenuhi. Jadi kita bisa bilang Adam dan Hawa itu gatot atau gagal total. Apakah Tuhan tinggal diam ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Kita bersyukur karena ternyata di dalam Alkitab mencatat bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Justru Tuhan itu menawarkan jalan keselamatan. Betapa baiknya Tuhan kita ya. Ketika manusia sudah terlanjur rusak, sudah hancur, sudah gagal, berdosa, tetapi Tuhan bukan membuang atau membinasakan mereka sedemikian saja. Tetapi justru di sanalah kebaikan, kemurahan, kasih, anugerah Tuhan itu dinyatakan kepada Adam dan Hawa serta kita semua keturunannya. Kalau saya tanya mungkin kepada Anda semua yang menyaksikan, apa yang pernah Anda alami? Yang gagal itu mungkin macam-macam yang kita bisa sebutkan, tetapi mengenai dosa itu kita seragam, bareng-bareng kita punya kegagalan di bidang ini. Saudara-saudara semua, Alkitab sangat menarik, mencatat di dalamnya ada begitu banyak tokoh yang ternyata bukan semua dicatat berprestasi, baik, suci, kudus, tidak. Ternyata sebegitu banyak tokoh-tokoh Alkitab, bahkan tokoh-tokoh penting yang disebut sebagai orang-orang pilihan, umat Tuhan, nabi, raja, rasul sekalipun. Mereka ada orang-orang yang pernah mengalami kegagalan. Kita bisa sebut misalnya Abraham, dia pernah berbohong kepada seorang raja, mengaku istrinya itu saudaranya, ya memang sih ada kaitan saudara, tetapi dia ingin melarikan diri dari bahaya sehingga dia lupa ada Tuhan yang menyertai. Sarah istrinya juga ketika dikasih tahu bahwa dia akan mengandung seorang bayi ketika usianya sudah lanjut, dia terus tertawa ya, menertawakan apa yang menjadi janji Tuhan. Dia gagal, mereka berdua. Daud dan Salomo sekalipun, dua raja besar dari kerajaan Israel yang juga mengalami kegagalan yang fatal. Daud misalnya, Daud itu adalah seorang raja yang di mata rakyatnya berhasil, perang menang terus. Tetapi ketika dia berhadapan dengan seorang wanita bernama Batseba, dia begitu mengingininya sehingga dia mengambil istri orang dan membunuh suaminya. Belum lagi di dalam perjanjian baru ada para rasul, ada Petrus yang menyangkal Yesus, ada Thomas yang meragukan Yesus. Ada juga murid-murid yang lain yang kelihatannya bersama-sama tetapi ternyata tidak sungguh-sungguh mengenali Tuhan Yesus. Bahkan Paulus kita tahu bersama, dia adalah orang yang sangat pandai di dalam kitab suci, pengetahuan kitab suci, tetapi dia adalah penganiaya jemaat Tuhan pada waktu itu, sebelum dia berganti nama menjadi Paulus. Mereka semua adalah orang-orang yang sebenarnya gagal. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, mereka mengalami pemulihan. Mereka mengalami perubahan hidup ketika mereka itu kembali datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membuang mereka. Tuhan tidak pernah menyingkirkan mereka begitu saja. Tetapi tangannya terbuka, membawa anak-anaknya itu, umatnya itu kembali dan dipulihkan. Apa akibat dari ketika mereka itu gagal lalu kembali kepada Tuhan dan Tuhan memulihkan mereka? Ada banyak perubahan hidup dalam hidup mereka. Contohnya Petrus yang begitu takut sampai menyangkal Tuhan Yesus itu ya, dia itu sampai rela mati martir. Di dalam catatan sejarah, dia mati martir dengan cara disalib terbalik. Orang yang begitu
penakut, tetapi kemudian menjadi orang pemberani sampai rela mati untuk imannya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan yang mengubah kehidupan seseorang ketika dia gagal tetapi mau kembali datang memohon kepada Tuhan, itu Tuhan itu menopang. Tuhan menopang iman yang rapuh. Tuhan itu menolong orang di dalam kegagalan. Saudara-saudara semua, Paulus ketika memikirkan kehidupannya sebagai seorang rasul, memikirkan masa lalunya sebagai seorang yang menganiaya jemaat Tuhan, tetapi mengalami kasih karunia Tuhan, maka ada satu ayat yang sangat indah. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata demikian. Dia menceritakan bagaimana ketika Tuhan itu menjawab doanya. Tuhan menjawab doanya demikian, cerita dari Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Maka Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di dalam kegagalan kita sadar bahwa kita ini lemah kan. Ketika kita gagal, itu kita tahu bahwa kita ini orang yang tidak berdaya. Bahkan tidak jarang ketika kita gagal ini kita males lah melakukan apa-apa karena kita merasa ya sudah, tidak ada kesempatan lagi. Tetapi kasih karunia Tuhan, saudara-saudara, itu cukup buat kita untuk bangkit kembali dan menjalani hidup dengan lebih baik selanjutnya bersama dengan Dia. Berbeda halnya dengan seorang bernama Yudas Iskariot. Ketika kita juga tahu murid-murid Tuhan Yesus pun bukan orang yang berhasil ya. Mereka juga orang-orang yang pernah gagal, tetapi satu yang paling parah adalah Yudas Iskariot. Seorang yang gagal tetapi dia tidak kembali kepada Tuhan dan mengambil jalan lain. Dia memilih untuk menggantung dirinya. Ya sudah, hidupnya sedemikian saja. Dia tidak mengalami kasih karunia Tuhan yang begitu limpah. Saudara-saudara semua, apa yang harus kita lakukan ketika kita gagal? Langkah pertama adalah mari mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan aku gagal. Baik di dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pergaulan, dalam keseharian, juga termasuk di dalam kehidupan iman kita. Ketika kita gagal di dalam satu hal, mari kita akui kepada Tuhan, Tuhan aku gagal. Tuhan, aku sadar aku gagal. Tetapi tidaklah berhenti sampai di sana. Pakai momen kegagalan itu untuk juga mengintrospeksi diri. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita gagal itu untuk kita mengoreksi kembali hidup kita. Apakah hidup kita ini sungguh-sungguh di dalam jalan yang benar? Atau ternyata apa yang kita kerjakan saat itu bukanlah sesuatu yang diinginkan dan dikehendaki Tuhan? Itu hal yang sangat baik untuk kita lakukan, introspeksi diri. Kadang-kadang kegagalan juga dipakai Tuhan untuk menegur. Kalau ternyata di dalam kesemuanya itu kita ada dosa dan kesalahan yang harus kita perbaiki. Saudara-saudara sekalian, seperti Bapak kepada anaknya, ketika kita mengalami gagal, itu satu hal yang baik supaya kita kembali datang kepada Bapa. Kadang ketika kita ini jalannya baik dan mulus atau bahkan mengalami keberhasilan yang besar, maka kecenderungan kita adalah melakukan apa yang kita kehendaki sesuai dengan keinginan kita. Bahkan kita merasa diri kita ini mampu dan hebat. Tetapi ketika kita gagal, ada masanya gagal, maka di sanalah kita sadar betul kita ini membutuhkan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita gagal, kita juga perlu membiarkan diri kita ini cepat bangkit. Tidak dikuasai oleh rasa kecewa, perasaan kalah sepanjang hidup kita. Kita juga tidak perlu merasakan gagal itu secara berkepanjangan. Karena Allah itu memberikan kepada kita topangan, memberikan kepada kita itu kekuatan supaya kita ini bisa bangkit dan bahkan maju menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, janganlah kita mengambil cara yang salah. Janganlah kita mencari jalan yang keliru, tetapi justru mari kita kembali kepada Tuhan dan memohon pimpinannya. Firman Tuhan tadi yang kita baca mengingatkan kita bahwa Tuhan itu akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Jadi kita perlu datang kepada Tuhan supaya jalan hidup kita, langkah-langkah kita itu dipimpin. Dan di dalam pimpinan Tuhan tentu saja kita akan merasakan betapa baik apa yang Tuhan rancangkan. Kalau kita jatuh, ternyata kita akan mengalami jatuh misalnya, gagal di satu sisi. Tetapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menopang tangan kita dan menguatkan kita. Ingat, di dalam kegagalan kita semua butuh Tuhan. Tuhan sajalah yang sanggup kita andalkan. Orang lain juga berpotensi untuk gagal. Mungkin orang yang kita anggap mampu, berpotensi, mereka pun juga ada saatnya mereka akan mengalami kegagalan. Tetapi Tuhan, sesuai janji firman-Nya yang kita baca hari ini, Tuhan itu menopang tangan orang-orang yang dipimpinnya, tidak pernah tergeletak. Kegagalan apa yang saudara-saudara saat ini alami? Ingat, datang kepada Tuhan, jangan terpuruk lama-lama. Mari kita maju di dalam masa yang akan datang. Kita percaya Tuhan akan pimpin, Tuhan akan sertai, tidak pernah tergeletak. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Bahkan di dalam kegagalan-kegagalan yang kami alami, Engkau menopang hidup kami, sehingga kami tidak tergeletak, dan kami bisa bangkit untuk menjalani hari-hari kami ke depan dengan penuh syukur bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara semua, di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka, di dalam keluarga, di dalam pergumulan hidup, harapan, cita-cita, demikian juga relasi mereka dengan sesama. Tuhan, Engkau mengerti apa yang mereka alami. Demikian juga di dalam iman, juga pertumbuhan rohani kami. Engkau tahu kami seringkali mengalami kegagalan, tetapi kami bersyukur karena Engkau terus mengasihi dan menerima kami, sehingga kami dengan leluasa bisa datang kepadamu ya Tuhan, sehingga kami ini bisa kembali kuat menjalani hidup bersama-sama dengan Engkau. Tolong juga saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Tuhan, Engkau kuatkan mereka. Engkau tahu siapa mereka. Dan Tuhan kiranya menjamah hidup mereka dan menolong mereka juga untuk bangkit kembali. Dan mereka bisa bersama-sama dengan Tuhan untuk menjalani hidup mereka dengan lebih baik ke depan. Mendoakan juga untuk saudara-saudara, teman-teman yang saat ini mengalami ujian tengah semester. Tuhan menolong mereka supaya bisa belajar dengan tekun, dengan baik, sehingga ada keberhasilan yang berasal dari Tuhan, hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka untuk bisa belajar dengan baik. Demikian juga saudara-saudara yang lain di dalam usaha pekerjaan, di dalam apa yang mereka cita-citakan dan harapkan, Tuhan, Engkau juga yang campur tangan. Kami mendoakan seluruh yang mendengar hari ini, supaya tangan kasih dan kuasa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka itu menjadi kekuatan hidup kami masing-masing, sehingga kami bisa bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kami akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.